Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergembira sekali saya bisa menyapa warga Yogyakarta. Harmoni antara agama budaya yang sudah melegenda ini kan bisa dirumuskan secara lebih konseptual dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kegiatan-kegiatan yang memberikan pelajaran, memberikan cara pandang agar agama dan budaya tidak dibenturkan satu sama lain. Karena bagaimanapun juga kehidupan keagamaan yang dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi bentuk-bentuk terbaik dari kehidupan kita pada hari-hari yang mendatang. Sekaligus kami berharap kepada semua stakeholder untuk memikirkan langkah-langkah yang lebih sistematis, langkah-langkah yang berkesinambungan, bagaimana kita bisa memelihara harmoni agama dan budaya, baik dalam kehidupan masyarakat, kemudian juga dalam interaksi-interaksi yang terjadi skala kelembagaan. Terutama yang paling penting adalah bagaimana kita membangun harmoni agama dan budaya itu merangkul pula berbagai agama yang diakui di Indonesia. Karena itu di Jogja khususnya masyarakatnya yang terkenal berbudaya, berbudi luhur, harusnya tidak ada pertentangan antara budaya dengan agama. Malah yang menurut saya yang paling baik adalah bagaimana budaya itu menjadi infrastruktur agama. Bagaimana budaya justru menjadi alat bagi pengembangan agama yang baik. Bahwa ada beberapa jenis ritual di kebudayaan atau kegiatan yang belum pas dengan ajaran agama itu bisa dielaborasi, bisa didiskusikan, bisa diisi dengan cara yang lebih baik. Tidak harus mempertentangkan antara budaya dengan agama. Dengan demikian maka Yogyakarta sebagai entitas, kalau hari ini dengan pendekatan kepemerintahan adalah provinsi yang merupakan pewaris tunggal daripada kerajaan Mataram Islam, harusnya tidak perlu mempertentangkan antara budaya dengan agama. Dua-duanya harus bisa berdampingan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana harmoni antara agama dengan kebudayaan. Kalau kita melihat bahwa realitanya agama ketika disandingkan dengan politik, maka agama itu akan menjadi keras. Karena politik yang kita pahami sekarang ini masih low politik, bukan high politik. Low politik artinya adalah politik kekuasaan, sedangkan high politik artinya adalah politik kebangsaan. Nah, agama yang dipersatukan dengan politik, maka agama akan menampilkan wujud-wujud kekerasannya. Lalu ketika agama disandingkan dengan ekonomi, maka agama akan menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan atas nama agama, kemudian bukan kepentingan kemanusiaan, tetapi kepentingan ekonomi yang dikedepankan. Nah, untuk itu satu-satunya aspek yang bisa mengharmonikan agama adalah kebudayaan. Karena kebudayaan itu ada 3 aspek, yaitu mantifak berupa gagasan dan ide-ide tentang kebaikan. Lalu yang kedua ada sosiofak, yaitu tentang pranata sosial, sistem nilai, di mana agama saya kira juga menjadi bagian dari sistem nilai itu. Lalu yang ketiga baru kita bicara dalam kebudayaan, itu adalah materi kebudayaan atau artefak. Nah, untuk itulah kebudayaan menjadi satu-satunya yang bisa senyawa dengan agama. Karena agama itu adalah bagian dari karya peradaban manusia, di mana peradaban itu sendiri adalah merupakan bagian dari kebudayaan dari manusia. Dan transmisi dari kebudayaan dan dari peradaban itu adalah Om Swastiastu, Om Anubhadra Karatawiyanto Wiswata.
Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru guna menuntun kita ke jalan dharma. Demikian juga di dalam kehidupan beragama di Hindu. Agama, budaya, tradisi, seni tidak bisa kita lepaskan. Karena semua itu adalah terkait, memberi kontribusi masing-masing. Sehingga agama, budaya, seni, tradisi itu berjalan secara bersamaan. Namun agama, budaya, seni itu adalah berbeda-beda. Disitulah eksistensinya agama Hindu bisa mencakup dari yang berbeda menjadi satu tujuan, yaitu moksatem jagatita yaca icidharma. Kebahagiaan akan dapat kita raih apabila semua orang berkontribusi tentang daerah istimewa Yogyakarta dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi, dengan adat, tentunya agama sebagai pengikatnya. Saya yakin Yogyakarta akan menjadi daerah tujuan dari pendidikan, dari budaya, dari kerukunan. Menurut kami dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan, antara agama dan budaya ini menurut kami bisa diharmonisasi. Artinya kita tidak kemudian mengatakan bahwa ketika kemudian ada agama itu mesti bertentangan dengan budaya. Karena ketika kemudian kita memahami adanya agama, tentu saja karena agama itu sudah ada aturannya, ada kitab sucinya, masing-masing penganut agama ya sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Namun berbicara tentang budaya itu kan ada nilai-nilai, tata nilai luhur yang dimiliki oleh orang-orang tempo dulu yang tampaknya itu bisa menjadi bagian cara kita untuk menghargai orang tempo dulu juga. Dan banyak ada aktivitas-aktivitas yang dulu itu menjadi bagian penggambaran. Jadi misalnya saja ketika kemudian kami contohkan ketika agama Islam berada di Jawa, tanah Jawa khususnya, itu pun juga tidak serta-merta kemudian kita mengatakan hitam dan putih, tapi ada proses-prosesnya sebelum menuju ke titik harmonisasi. Sehingga kami merasa bahwa antara agama dan budaya ini sebenarnya bisa disinergikan. Tapi kalau berkaitan dengan keyakinan terhadap agama, kitab sucinya masing-masing lah yang menjadi bagian acuan dari pemeluk agamanya masing-masing. Kami melihatnya tentu saja dari sisi budaya. Dan kebetulan ada Perda nomor 4 tahun 2011 berkaitan dengan tata nilai. Salah satu tata nilainya adalah tata nilai religius spiritual, artinya berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi urusan antara manusia dengan penguasanya atau yang maha kuasa, dan antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, yang tentu saja keduanya sangat bisa diharmonisasikan di dalam bentuk suatu forum berkaitan dengan agama maupun forum yang mengatakan itu bagian dari budaya. Saya kira dari Kundo Kabudayan kami melihat dari sisinya seperti itu. Terima kasih.